waruba'iyati wal khamisu al-ruku'u makruna bituma'ninati hatta tastaqirra a'dha'u wal wajibu fihi ayyan haniya ba'dal fatihati hatta tasila afahu ila rukbatayhi in kana mu'tadilal khilqati was-sunnatu ayyusawiya fihi dhahrahu wa umqahu asafihati wa yansabu saqaihi wa ya'khudhu rukbatayhi biyadayhi ma'a tafriqi asabi'ihima wa yaqulu fihi subhana rabbiyal azim adnal kamali salatu marrati was-sadisu maqrunan bituma'ninati hatta tastaqirra al-a'dha'u wal wajibu fihi ayya'uda ba'da ruku'i bima kana alaihi qablahu was-sunnatu ayyaqula fi hali rafi'i ila ruku'i sami'allahu liman hamidahu wa idza i'tadala qala rabbana lakal hamdu ayyahuda fi'tidali raq'ati al-akhirati minas subhi ila yaumin minal witri bin nisfi tsani min ramadana wallahu a'lam bi muradihi dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang keempat kemarin membaca surat Al-Fatihah bil basmalati. Mazhab Syafi'i wajib dengan baca bismillah di qiyami kulli rak'atin, di dalam berdiri setiap rakaat, tergantung sholatnya. Kalau sholatnya 2 rakaat berarti dua-duanya wajib Fatihah. Kalau 3 rakaat maka 3 rakaat semuanya baca wajib Fatihah. Kalau 4 maka semuanya yang 4 baca wajib Fatihah. Wal masbuku yatahammaluha anil imam. Adapun makmum yang masbuk yang tak bisa baca Fatihah keburu imamnya ruku, maka dia yatahammaluha anil imam, ditanggung oleh imam bacaannya. Indana ahlan ditahammul, kalau memang itu imam ahli dalam nanggungnya, ya. Jadi cari imam yang hebat untuk pimpin sholat. Wajibu tartibul fatihati, wajib dalam Fatihah semuanya tertib. Mulai bismillah, alhamdulillah, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin sampai nanti walau dhalin. Tapi nggak boleh diuncang-uncang. Boleh. Wa muwalatuha, terus menerus. Ya. Boleh
dengan nafas 1 kali. Nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, jangan begitu ngelamun. Ya, banyak masalah ngelamun ya. Karena kadang lagi sholat itu rusak. Lagi sholat malah masalah itu bikin buyang. Lagi nggak sholat mah biasa aja. Terus lagi sholat malah mikirin. Kadang lupa rokaat, lupa bacaan, yang kudunya baca Fatihah malah baca tahiyat. Itu manusia. Ya di setan pintar makanya ya. Belum sholat ada yang dulu baca Anas, ada yang baca Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin. Paling penting hatinya kosongin, hadirin, hatinya khusyuk. Itu dapat berat ya, khusyuknya. Wa tajwidu hurufiha, wajib juga memperbaiki, membagusi huruf-huruf Al-Fatihah. Saya bilang kemarin ya, ngaji sama guru ahli Quran sampai Fatihah kita menurut guru kita udah dianggap lulus. Ini bagaimana? Ba bagaimana? Bis, min bagaimana? Minnya bagaimana? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil Allah, arti kafir Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan pengen jadi imam doang, sholat sendiri juga harus rapi, ya. Nggak bisa asal-asalan. A'udzu bismillah, nggak bisa begitu, ya. Jadi selama kita masih belum rapi Fatihahnya, maka kita kudu ngaji wajib untuk memperbaiki sholat kita, ya. Kecuali kata kita beres ente Fatihah lulus, lanjutin. Nah, ya. Hanya penting ngaji Quran. Wa mura'atu tasydidatiha al-arba'a asyara. Dijaga tasydid atau syiddah yang ada di surat Al-Fatihah yang jumlahnya 14. Alif itu apa? Lafzul jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tasydid itu kayak ada 2 huruf, yang satu mati, yang satu hidup. Sukun, roh, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada yang baca Maliki yaumiddin. Terserah. Yang penting paham. Boleh Maliki yaumiddin. Boleh Maliki yaumiddin. Yang penting tahu ilmunya. Iya dengan iya. Iya tasydidnya perhatiin. Iya apa ya? Lain apa lain? Lembut. Iya kana ain khusyuk. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ihdinas shiratal petunjuk, goyang dikit ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal, ada lagi tuh apa tasydid? Shiratal ladzina, alladzina. Ayo itu yang benar. Jangan ganggu yang lain. Shiratal ladzina an'amta. Hamzah sama ain
ghairi dengan lagu dan kolak ya tahan gubi bot gubi gubi alaihim walab dolin anu yang walab pedolin yang walad dolin. Dan dua-duanya ada tasydid walad dot di atas dot ada mad lazim bol akhir itu walab dolin baru yang tinggi walidayya dijaga semua ya, hurufnya rapi, tasydidnya rapi. Kalau Fatihahnya rapi, maka sholatnya rapi. Dari mulai wudhu sebenarnya. Fikih ya, wudhunya beres. Perhatiin rukun wudhu, sunnah wudhu, beres wudhu, praktek sholatnya, bacaan Al-Fatihahnya semua harus beres. Nah kalau nggak beres dari wudhunya ya sholatnya percuma, batal. Capek-capek jungkang jengkrik nggak sholat ya. Jadi, kalau dulu habis sering bahas tuh ya, ada orang sholat tapi nggak tahu ilmunya ya kan diterima sholatnya walaupun secara kasat mata kelihatan sholat, sama aja nggak sholat sebab nggak tahu ilmu sholat. Ya ini pentingnya ngaji ilmu fikih. Jangan dianggap enteng, udahlah gampang aja bikin. Jangan begitu, nggak bisa. Tauhid ngeberesin akidah, keyakinan kita. Jangan salah, nyembah siapa kita ini? Jangan nyembah hayalan kita sendiri. Nah, yud tidak bako yang beres, sampai beres ngajinya. Sampai nanti salah apa kaummu mutakal iman. Tahu ada kudus mana masalah jelas. Akidah beres, fikihnya beres, nanti baru batinnya sehingga bersihin hatinya. Percuma sholat juga kalau hatinya sombong, hasud, riya, takabur, sum'ah, itu penyakit semua. Maka harus dibersihin. Terakhir itu ngaji tasawuf, itu semua harus dipelajari. Kalau mau selamat, kalau nggak mau selamat, terserah. Hidup masing-masing ini. Man amila sholihan falinafsihi. Orang yang beramal soleh buat sendirinya, bukan buat orang lain. Wa man asaa fa alaiha. Berbuat jelek, entar juga dia yang dapat balasan jelek. Orang berubah malam cabai, akan timbun jadi timun. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah mah enggak zalim. Maksud enggak zalim itu tergantung kelakuan masing-masing. Terserah. Jalan surga udah jelas, tinggal baca Qur'annya. Jalan ke neraka juga jelas. Wa hadainahul najdain. Pilih terserah. Tinggal kita, enggak ada paksaan. Paham? Mau ngaji ya selamat, nggak mau ngaji ya makan sendiri resikonya. Paham? Nah. Waman ajaza al fatihati, ya orang yang ajiz lemah, nggak mampu anil fatihati dari membaca surat al-fatihah karena mu'alaf misalnya atau masih kecil ya, belum hafal surat Al-Fatihah. Qara'a maka dia wajib baca ujuban badalaha pengganti Al-Fatihah. Apa yang dibaca? Sab'a ayatin, 7 ayat. Minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Mohon maaf ini, cuman saya belum hafal Al-Fatihah mah, Falaq bin Nas saya hafal. Baca itu. Di sini walau mutafarriqatan, walaupun itu 147 ayat tadi
a'udzu birabbil falaq, idza jaa nasrullah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Pokoknya 7 ayat kalau orang nggak bisa baca surat Al-Fatihah, ya. Au surin wa illam tufid maknan manduman, ya, wa in hafadha mutawalliyatan wa in ajaza 'anil Qur'an. Kalau emang dia nggak mampu baca Quran, tadi kan kalau nggak bisa Fatihah, ganti 7 ayat walaupun beda-beda surat. Kalau nggak mampu juga Quran, ata bisa berarti anwa'in minal dzikri, baca 7 macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil asra. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati was sami'ul alim. Pokoknya gitu, ya. Atasbihin wa tahlilin kama qalahu al-Baghawi khilafan lil Imamil Haramain, ya. Ini seperti perkataan Imam Baghawi, beda dengan Imam Haramain, ya, Imam Ghazali. Aisu qala la tajibu sab'atu anwa'in, wajib, ya. Wala yajuzu naqsu hurufil badal min al-Qur'an wa dzikrin an hurufil Fatihah, anil hurufil Fatihah walau bil idgham, ya. Jadi ini mah intinya kalau nggak bisa pokoknya baca 7 macam di. Wa in ajaza 'anil dzikri, zikir juga nggak bisa. Sama sekali saya bodoh, baru masuk Islam, ya. Hanya saya cuma bisa bahasa Cina, nggak bisa bahasa yang lain. Nihau, nggak bisa, ya. Gongsi. Ya udah, waqaf, berhenti, sakitan, uskut, diem aja udah, jangan suka so tahu. Diem, waqaf sakitan biqadriha, dengan ukuran Al-Fatihah. Kira-kira baca Fatihah berapa menit nih? Kalau misalnya baca Fatihah 30 detik, terus menengok, diem, kecil 30 detik. Pokoknya ikutin imam ngusap. Ya, salat sendiri udah bener aja, diem aja udah. Apa ini teh? Nah, ini orang. Ya, pokoknya ya, waqafa sakitan. Ya, waqafa wujuban, wajib. Al-Fatihah fi dhannihi bi'tibari hurufil munaffadhah. Ya. Wala yatarajjamu anha, nggak boleh diterjemah. Saya nggak hafal Fatihah, terjemahnya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggak bisa. Dulu kan ada tuh di Malang, Yusroy yang masalah itu. Sholat diterjemah. Ya, nggak ada Islam Nusantara di sini. Ya, nggak ada. Ya. Jadi udah, kalau sholat nggak bisa bahasa Arab, terus menengok, diem aja. Ya, pokoknya gerakin sebisanya sholat. Sunnatu, dan kesunahannya ayak qira'a, setelah baca Fatihah, ya. Setelah baca Fatihah, ayak qira'a, orang yang sholat tadi membaca suratan, 1 surat, ya. Aqalluha salatu ayatin, paling sedikitnya surat dalam Quran itu 3 ayat. Inna a'tayna kal kautsar, shalli bi rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, wal 'asri
ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr ya. Al-Kautsar aw syai'an minal Qur'an, atau enggak baca satu surat mah tapi baca beberapa ayat yang enggak satu Quran. Satu surat salah. Satu surat kayak itu biasanya yang Jumat juga diakali ya. Kudunya kan baca surat Jumat. Sunnahnya itu surat Jumat. Langsung ke ujungnya kan. Idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu begitu tuh ya. Dulu sering itu, tahu sekarang saya jarang di sini. Dulu sering banyak di sini ya. Padahal kalau afdolan satu surat walaupun baca Al-Kautsar. Nah, adapun di Jumat yang afdol itu panjang sholatnya, pendek khutbahnya. Ulangi lagi, Nabi itu ngajarinnya pendek khutbahnya. Bukan kayak ceramah sebetulnya khutbah itu, bentar, 15 menit udah beres. Ulangi lagi ya, kalau dimungkin malah nggak boleh diterjemah, bahasa Arab doang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullaha ta'ala wadharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri. Saya bisa. Wah, ya, langsung barakallahu lakum fil qadri ana fa'ani wa iyyakum bima fihi. Udah harus duduk, bangun lagi, ya. Hanya kalau yang paham enak begini sebenarnya, enggak lama. Cuma nanti yang panjang sholatnya. Ini kan karena terbalik. Begitu khutbah panjangnya sampai setengah jam, ngantuk orang. Bahas semua sampai ke bom-bom di bawah. Senada ya. Tapi begitu sholat baca Al-Asri. Ya, jadi kalau Jumat, ya memang budaya masing-masing ya. Kita nggak bukan. Saya juga pernah di sini, nggak diterjemah. Pelit lah, jadi pelit. Orang mau terjemah. Ya, kalau waktu ngaji, ini ngaji mah bukan waktu Jumat. Oh sendiri Jumat kan? Ada yang perlu. Lagi urusan ini, mana bos tungguin? Ya kan? Macam ada yang mau sekolah, sholat itu jadi kalau memang kudu diterjemah sesimpelnya dengan kepanjangan juga kesel di jamaah. Kapan selesai lagi. Pernah juga di sini kan, sampai makmumnya yang marah, lama banget keluar. Kalau saya sebutin namanya tahu. Ada pernah nih, ya, yang imam diprotes, ya, kemudian tahu gurunya lagi, nggak tahu, tapi saya bilang terang gitu. Jadi jangan terlalu lah. Nah, nanti kalau tugasin khutbah, simpel aja. Satu, misalnya puasa, udah cari hadis puasa 1 ayat 1, cepet, beres, barakallah. Yang penting amplop masuk. Kalau dikasih, makanya nggak ada. Itu yang penting sholat, ya. Nah, nanti baca satu surat atau sesuatu dari Al-Quran, satu ayat, 2 ayat, ba'dal Fatihati, setelah baca surat Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat, ya. Minas sholati sunnahiyah, dari sholat yang berbangsa 2 rakaat. Misalnya sholat subuh, ya, kasubhi wal jum'ah, ya. Mana jadi biar paham. Aw syai'an minal Qur'an walau ba'da ayatin, walaupun cuma setengah ayat, ya, 1 ayat yang panjang.
dia baca setengah ayat surat salah ya. Kalau rakaat kedua disambung. Kan ada yang begitu kan? Ada. Sambung lagi. Nah, silakan. Disarti ayyufida dengan syarat ada faidahnya. Semua Quran pasti berfaedah. Cuman yang bacanya kudu yang beres bacanya ya. Di sini kalau kita udah disuruh ditugasin, rapihin bacaan-bacaannya. Bukan kita pengen bergaya, awas niatnya. Tapi ibadah dengan benar dan betul. Nah, adapun hormat segala macam itu mah bonus dari Allah. Bukan tujuan. Kita ngaji perintah Allah kan. Begitu udah alim, jangan dimanfaatin ilmu buat nyari nyari pangkat. Pengen jadi ustaz, pengen jadi kiai, justru itu yang nggak boleh. Emang ngaji mah perintah Allah udah. Dapun jadi kiai bonus. Di ustaz bonus. Cium tangan, dikasih amplop berkat orang 135. Itu bonus dari Allah. Jangan suka jadi tujuan. Yang begitu nggak diminta juga datang. Mana yang Bang Ahmad? Karena nempel Abi juga udah dapat cium tak? Jangan saya minta. Yang begitu mah gampang. Kayak udang-udang gede juga sekarang mah bisa. Berarti cuma udang-udangnya doang. Udang-udangnya doang. Ya. Pakai marga juga sekarang kan rame. Saya turunan Rasulullah. Itu Rasulullah kita nggak masalah ngaji enggak. Yang jadi masalah kan ilmunya. Kalau nggak jadi ilmu, yang punya ilmu. Nabi juga nyaranin. Nah, ilmu. Kalau nggak punya ilmu jangan. Bukannya mimpin malah ngerusak. Paham? Patokannya itu kita mau wahyu, bukan wahyu gondrong ya Pak. Wahyu, ilmu dari Allah. Mau siapa aja megang, mau dia kulit hitam, kulit putih, hijau, terserah. Kalau ada ilmunya, berarti dia orang yang dipilih sama Allah. Mau dia tua, mau dia muda, kalau ilmunya udah hidup, tetap. Itu perintah Allah. Akrimul ulama, kata Nabi itu. Akrimul ulama, hadis, muliain para ulama. Kenapa? Fa innahu qurama'un indallah. Karena kaum ulama itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Paham? Apa yang saya ngomong? Jadi ngaji bukan pengen dicium tangan. Ya. Kita kan ngerti, jadi enak ya. Iya, pas terima amplopnya mah. Pasti telurnya. Kalau dibacoknya, tahu nggak yang begitunya? Digigit orang, padahal kita nggak ngomongin hukum. Tunjuk saya, Pak. Kalamin ya, ditunjuk. Itu yang ngomong begini. Lalu ngomong hukum sih. Tapi emang resikonya begitu. Ya, ini enak guys. Kadang-kadang kalau begitu amplopnya gue, resikonya juga gede. Tapi bukan itu kan dari awalnya benerin niatnya. Yang dicari apa? Pengen disebut jaga di depan orang atau pengen disebut jaga di hadapan Allah? Hati-hati tuh. Kalau saya sering ngomong, jangan dikira di depan ini enak. Di depan juga kudu ngejaga hatinya sendiri. Kalau saya sombong yang ngajar sombong, jadi saya ibadah buat apa? Apa bedanya sama iblis? Kalau ada orang alim sombong, nggak beda sama iblis. Ada pemerintah sombong, nggak beda sama Fir'aun. Ya kan? Satu lagi apa itu? Tiga itu tanya. Ya, orang alim sombong nggak beda. Orang kaya, orang kaya sombong nggak beda sama Qarun. Wal Qarun sawah. Qarun zaman sekarang. Ya. Siapa mau alam? Kita tahu. Quran itu nyebutin sifatnya. Kalau sifatnya sama ya sama ada wa Qarun. Wa Qarun sawah. Wa Fir'aunu sawah. Wa iblisu sawah. Sawah itu sama. Sawah ini sawah. Sawah.
Ya sawa itu sama bahasa Arab. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kalau udah ditakdirin kafir, ancem ayat tadi ancem segitu aja orang budak. Cuma orang budak mah diajak ngomong nggak paham, apalagi nggak diomong segitu juga. Kalau emang hatinya ditakdirin kan, ya, dah. Walau qara'a surah qablaha la yakfi bal yu'iduha ba'daha. Jadi yang dihitung bacaan satu surat kalau setelah baca Al-Fatihah. Kalau sebelumnya baca nggak dihitung, ya nggak dapat sunnah maksudnya ini. Di kulli rak'atin minas sholati sunnahiyah kasubuh wal jum'ah. Ayat sholat subuh dan sholat jum'ah. Wa fir rak'atainil ulataini, dan di rakaat yang awal dua, rakaat pertama sama rakaat kedua, minas sholatiyati, dari sholat yang berbangsa 3 rakaat, kal maghribi. Rakaat pertama beres Fatihah baca 1 surat, rakaat kedua beres baca 1 surat. Jadi paham nantinya, dari kecil kita alhamdulillah udah Islam. Ya diajarinya walaupun dari bocil, dari kecil udah tahu dari seret-seret sama bapak ke masjid, walaupun ngacak-ngacak masjid ya kebanyakan ini. Waruba'iyati, dan yang sholat 4 rakaat al-isya ya. Wa yusannu qaumus surataini ala tartibil mushaf atau mashaf. Yang surat 2 tadi surat di rakaat pertama rakaat kedua itu tertib. Ya, jangan mencelak-mencelok maksudnya. Walau qara'a fil ula suratan nas, kalau di surah rakaat pertama baca qul a'udzu birabbin nas. Qara'a fis tsaniyah awal al-baqarah. Maka di rakaat kedua jadi ini mundur, bukan maju. Paham? Ya ulangi. Contohlah yang biasa kita baca aja. Juz 30 kita makan itu juga enggak semua. Ada duha misalnya. Kan? Kalau sholat pertamanya duha, nanti rakaat keduanya mundur, jangan naik ke atas. Jangan hal atas hadis subuh. Jangan. Kayak kita surah apa? Sholat apa? Tarawih. Apa awalnya? Lupa. Takasur. Takasur dusun kan? Takasur terus sampai nanti kita ke Anas. Jangan di sholat rakaat pertama baca Anas, rakaat kedua dia loncat ke kulhu. Jadi urutannya mundur, bukan maaf ya. Kalau pertama baca surat yang ayat surat pertama, berarti rakaat kedua surat kedua, bukan di rakaat pertama baca surat yang kelima. Di rakaat kedua dia surat yang keempat. Bisa. Jadi tertib dari awal sampai akhir. Kalau dibaca berarti nggak nyusun sunnah. Paham? Berarti kudu apal sunsunannya. Bisa naba apa? Apa sah? Nasihat terus tidur. Paham ya? Jadi baca apa namanya? Kita kan biasanya udah kebiasaan kuliah. Ya, waktuha nasro. Benar, alam nasro alam antara. Bisa gitu kan? Paham? Jadi kesunahannya itu tertib mundur, bukan maju. Kalau di rakaat pertama baca ayat 100, surat ke-100, berarti rakaat kedua surat ke-100 sah. Paham? Ya. Itu. Walau sabaqahul imam bil ulataini qara'a surah akhirataini min sholati. Ya. Kalau dia berjamaah, ya misalnya ternyata keduluan imam, maksudnya gimana?
dia masuk kalau sholat subuh misalnya, dia masuk di tahiyat. Berarti kan imam mah udah baca surat. Kita disunahin lagi begitu bangun, kan pertama rakaat pertama lagi. Disunahin lagi baca surat, jangan baca Fatihah aja. Paham? Atau di rakaat ketiga saya baru masuk, kan baca Fatihah doang. Paham? Jadi disunahin setelah Al-Fatihah di Allah taqwa anha idza lam yatamakkan min qiraatiha fil ulatain. Ketika nggak mungkin membacanya di rakaat kedua yang awal, rakaat pertama sama rakaat kedua. Wa yukarriruha fi salisatil maghrib marratain. Maka di sini kalau kita nemunya di rakaat ketiga, berarti kan di rakaat kedua, ketiga. Nanti kita suruh takrir. Mulangnya itu di rakaat ketiganya 2 kali baca suratnya. Tambah 2 surat supaya nggak kosong dari bacaan sunnah baca surat selain Al-Fatihah. Ya. Badalan an qiraatiha fil ulatain wa mahallun bi qiraatiha fi ma infarada bihi an imam, ya. Jadi sunnah bacanya yang tadinya kita rakaat pertama nggak bisa, ada keduluan imam, rakaat kedua keduluan imam, kita rakaat ketiga rakaat keempat kalau munfarid, kalau sholatnya sendiri. Kalau ditawel lagi jadi imam ya jangan. Nah, dia harus munfarid, sholatnya sendiri. Begitu bisa sama imam bisa sendiri, nggak berjamaah lah. Alam taskut anhu bisukutil Fatihah bitahammul wa illa fala yaqra'u wa li'annahu idza saqatal maqbu saqatal ta. Ya udah. Intinya yang keempat baca suratul Fatihah. Perhatiin bacanya, dengerin bacaannya. Kalau nggak mampu Fatihah, baca 7 ayat dari Al-Qur'an. Kalau nggak mampu juga baca 7 macam zikir. Nggak mampu juga diem aja seukuran baca Al-Fatihah, dan disunahkan setelah baca Fatihah baca surat. Kalau berjamaah ya udah imamnya yang nanggung, ya kita cukup baca Al-Fatihah. Jadi itu rukun yang nomor 4. Wal khamisu, yang kelima ar-ruku'u, wajib ruku makrunan bitumakninati, wajib dengan tumakni. Nah, apa kemarin tumaknina disapina? Tatun gimana? Masih ingat tumaknina? Aitu tastaqir wal a'dha'u biqadri subhanallah. Diamnya anggota seukuran baca subhanallah 1 kali, bukan mau 3 kali, sekali. Cukup, jangan. Kalau nggak ada tumakninanya maka batal sholatnya. Yang terawih yang ngebut silakan, yang penting ada tumakninah. Ada tumakninahnya nggak? Kalau ada tumakninah, lu pertama sholat, tidur aja sekalian. Karena mau model bagaimana itu sholat terserah, tapi harus ada tumakninah. Ya. Kalau Abdul sering ngomong gini ya, pas puasa. Kalau di bulan biasa, dia pahalanya nggak kayak di bulan puasa. Ini maka lucu kan? Itu pahala yang gede malah ditunggu. Cuman memang ya di masyarakat kita belum biasa. Jangan terlalu tinggi aja. Kalau di Santina maka kalau jadi imam wajib 3 pastinya. Nggak boleh kan kalau 1 kali udah dapat kan itu cuma dia subhanallahiyal azim atau rabbiyal a'la Allah dapat. Kalau jadi imam kudu nih 3 bukan ada 1. Cuman dia susah kan.
Kuatnya enggak. Kecuali cari keterangan. Ada yang cuma nanya yang cepet dari Tuhan dulu enggak. Ada apa? Ada perlombaan gede. Iya. Kelihatan sudah Ngap. ngap ya. Dorong-dorongan 7 menit. Gimana itu? Tapi kalau melihat di haram ya, 1 juz, 2 jam lebih, 3 jam. Cuman di sini belum mudah. Yang saya tahu di Surabaya, Iya, Surabaya. kata 30 juz. Nah, itu kan makin 30 aja. Ya, ini usaha. Ini silakan ngebut ke Pak. Nah, saya bilang, yang penting Fatihahnya beres, selesai suratnya, beres umatinannya dah. Kalau nggak begitu, ya buat apa sholat? Itu kata laku namanya, main mah. Main. Tapi kalau udah penyakitan yang tua, pinjamnya, waduh. Aduh, ampun dua sama. Gak kejar. Ada yang lucu, ya kan? Angkat beras buat sholat ngaku. Ada yang lucu banyak. Nah,